Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga di tahun yang baru, tahun 2022 yang akan kita mulai kembali malam hari ini. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatukan hati bersama-sama di dalam doa. Kita menyerahkan waktu ke depan kita ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Biarlah Bapa sendiri, Tuhan sendiri yang senantiasa akan membungkus kita malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang sangat baik, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, selamat malam Bapa. Sungguh kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan, kami boleh menjalani hari ini. Dan pada malam hari ini Tuhan, sungguh kami bersyukur karena Engkau masih memberi waktu serta kesempatan untuk kami Jemaat-Mu Cangkring memulai ibadah kembali di tahun yang baru, tahun 2022. Terima kasih Bapa, kami sudah berjalan di tahun yang baru ini, 20 hari berjalan. Dan kami percaya Tuhan akan memampukan dan menolong kami di dalam kami menjalani tahun baru tahun 2022 ini. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menyertai dan memberkati kami di tahun 2021. Dan kami juga percaya bahwa berkat penyertaan Tuhan juga membersamai kami di dalam kami menjalani tahun yang baru ini. Bapa, malam hari ini kami Jemaat-Mu Cangkring memulai kembali ibadah keluarga dan kami mengawali ibadah di tahun yang baru ini. Biarlah Tuhan, kami mau menyerahkan waktu yang indah pada malam hari ini di dalam kami membangun ibadah keluarga. Tuhan, kami mau menyerahkan pribadi lepas pribadi. Biarlah Bapa, Engkau sendiri yang membungkus tutup kami. Kami mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kami untuk kami memasuki ibadah keluarga malam hari ini. Biarlah Bapa, Engkau juga senantiasa membungkus ruangan yang kami pakai dengan malaikat-Mu, sehingga tidak ada kuasa lain yang akan mengambil alih waktu kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah keluarga malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir hanya ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, doa, permohonan, dan ungkapan rasa syukur kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dengan kesungguhan hati kita angkat satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan, memakai pujian dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 13. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga, Kita Masuk Rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan, muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan membaca, mendengar, serta merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Prasetyawan. Namun sebelum semua itu kita terima, mari Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, kita mempersiapkan hati, kita berdoa sembari kita memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Seraya tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena di tengah-tengah ibadah yang kami bangun malam hari ini, Engkau juga memperlengkapi kami dengan firman-Mu yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Namun sebelum semua itu kami terima, dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami memohon belas pengasihan dan pengampunan yang dari-Mu atas segala pelanggaran-pelanggaran yang sudah kami lakukan, atas dosa-dosa yang sudah kami perbuat Tuhan, baik lewat perkataan maupun perbuatan, yang kesemuanya membuat orang-orang terdekat kami merasa kecewa, tidak sejahtera, dan terlebih juga karena perbuatan kami sempat mendukakan hati Engkau. Dan di kesempatan yang indah malam hari ini Tuhan, kami memohon belas pengasihan dan pengampunan-Mu. Ampuni kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga malam hari ini, dikala kami akan membaca, mendengar firman-Mu, Engkau mendapati hati kami bersih, sehingga kami mampu untuk membaca, mendengar dengan baik dan benar. Bapa, secara khusus kami juga berdoa buat Bapak Pendeta David Prasetyawan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Kau kuasai beliau dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi pertumbuhan iman kami. Kami memohon pengertian yang dari Engkau Bapa, supaya kami mampu memahami apa yang akan kami dengar pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan, kami jemaat-Mu Cangkring malam hari ini siap untuk mendengarkannya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan malam hari ini dengan kita memuliakan nama Tuhan, memakai pujian dari Kidung Jemaat nomor 49. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kelima, Firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman hidup yang kudus berkuasalah terus hingga dunia yang gelap lihat fajar gemerlap. Salam Patunggilan, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali dapat melakukan ibadah keluarga di rumah kita masing-masing ataupun di kelompok-kelompok kecil di tahun 2022 ini. Mari kita selalu semangat untuk mengikuti ibadah setiap Kamisnya, dan kiranya Tuhan yang selalu memampukan kita. Saat ini di dalam suasana bulan penciptaan, kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 32 sampai 39. 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 32 sampai 39, yang demikian pembacaannya. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia
"Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, lalu dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Demikian Bapak Ibu Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada saat ini. Mari kita merenungkannya bersama-sama. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernah ada waktu ketika anak saya ingin seperti mamanya yang memakai sepatu berhak agak tinggi, dan ketika dibuat berjalan lalu terdengar suara tok 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 begitu ya. Akhirnya secara diam-diam anak saya ini memakai sepatu mamanya sambil dipakai berlari. Dia tertawa riang. Namun karena ukuran sepatu yang jauh lebih besar dari kaki kecilnya, akhirnya dia terjatuh. Memang tidak menangis, tapi terlihat nyengir-nyengir seperti menahan rasa sakit. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, sama seperti anak saya tadi, pernahkah kita atau panjenengan membayangkan andai kata Daud maju menghadapi Goliat itu dengan mengenakan baju perang kepunyaan Raja Saul? Mungkin pernah terbersit di pikiran kita, bagaimana ya kalau memang itu dipakai. Andai kata Daud kemudian berpikir, kapan lagi Raja mengizinkan aku memakai baju zirahnya, baju perangnya. Atau berpikir, setidaknya ini bukan baju perang biasa, ini lebih komplit lagi karena ini baju perangnya raja. Lalu dipakai dan berangkat melawan Goliat. Sepertinya saya membayangkan Daud bukannya bisa melawan, tetapi mungkin justru baru berjalan saja lalu terjerembab akibat baju tempur, baju perang yang terlalu besar, yang kedodoran. Jadi dengan membayangkan itu, rasa-rasanya memang baju perang itu justru bukan menolong dia melawan Goliat, tetapi malah kemudian menghalangi keleluasaannya untuk bergerak, dan itu sangat membahayakan. Karena bisa saja justru kelemahan itu yang kemudian bisa membuat Goliat menang.
Tetapi syukurlah tadi di ayat yang ke-39 kita membaca bahwa kemudian ia menanggalkannya. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, dalam kehidupan kita bersama dengan pribadi-pribadi yang lain, orang-orang yang lain, manusia-manusia yang lain dalam hidup bersosial, salah satu tekanan yang membuat kita tidak tahan sebenarnya adalah tekanan sosial, berupa tuntutan agar kita tampil sesuai dengan apa yang menjadi harapan orang lain, harapan masyarakat. Berusaha untuk memenuhi ekspektasi yang kemudian ditentukan oleh sekeliling kita. Akibatnya, dalam rangka kita berusaha untuk menyesuaikan diri dengan salah satu citra, salah satu gambaran tertentu ini, lalu membuat kita menjadi bukan diri kita. Demi mendapat pengakuan, kita akhirnya menjadi orang lain. Padahal kalau kita mau menyadari, kita mau menghayati, penampilan terbaik dari diri kita adalah ketika kita menjadi diri kita sendiri. Bukan meniru, bukan kita bersembunyi di balik topeng penampilan orang lain. Tampil bukan sebagai diri sendiri, ini justru akan kemudian mengerdilkan potensi diri yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Sama seperti kisah Daud tadi, kalau dia memenuhi ekspektasi dari banyak orang, wah, kamu kan sudah direstui raja, sudah dipinjami baju perang raja, pakai supaya nanti orang melihat, wah luar biasa, ini sudah direstui raja melawan bangsa Filistin. Kalau Daud terlena dengan itu, dia lebih memilih untuk menutup dirinya sendiri, jati dirinya dengan ekspektasi orang, maka bisa membayangkan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Oleh sebab itu, mari dalam menjalani kehidupan ini kita terus berusaha untuk menjadi diri kita sendiri, dengan segala kekurangan dan kelemahan kita, dengan segala kelebihan talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap dengan sadar bahwa kita terus berusaha memperbaiki diri, menambah pengetahuan, menambah kemampuan, dengan terus juga mencoba hal-hal yang baru. Karena dengan menantang diri, kita berusaha untuk menampilkan diri kita seutuhnya, tetapi dengan versi diri yang lebih baik dari hari yang lalu. Mengawali ibadah keluarga di tahun 2022 ini, mari kita berjuang bersama-sama untuk terus berjalan sebagai umat kepunyaan Tuhan yang jujur dengan diri sendiri, sehingga yang kita tampilkan kepada orang lain itu adalah seutuhnya kita, dengan sikap, dengan kebaikan, dengan perilaku yang mencerminkan kita sebagai umat Tuhan. Lebih-lebih pada saat ini dalam suasana bulan penciptaan, bagaimana kita juga berjuang untuk bisa menjadikan diri kita ini sarana dari segala berkat dan kelimpahan yang Tuhan berikan untuk bisa dirasakan oleh semua ciptaan. Diawali dengan kita jujur menjadi diri kita sendiri, bukan hanya memenuhi ekspektasi orang lain. Selamat berjuang, berusaha untuk menampilkan seutuhnya diri kita. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan sudah sama-sama kita dengar. Sekalipun firman Tuhan sudah berlalu dari pendengaran kita, tetapi kita percaya suara Tuhan akan terus ada di dalam hati kita. Sebagai ungkapan rasa syukur atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, malam hari ini kita akan mengumpulkan persembahan, yang mana persembahan malam hari ini diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 302
kita nyanyikan bait yang pertama, kedua, dan ketiga, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah malam hari ini, dan kita akan mengakhirinya di dalam doa. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyatukan hati sambil kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang sangat baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus yang kami imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kembali lagi kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan menyertai ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan atas berkat yang sungguh luar biasa boleh kami terima malam hari ini. Berkat puji-pujian yang sudah kami naikkan melalui mulut lidah kami. Bahkan juga berkat firman Tuhan yang sudah kami terima malam hari ini. Bapa, biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami, mengajar kami dan membentuk kami, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa setia dan taat kepada firman-Mu. Sehingga di dalam kehidupan kami, Bapa, kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa buat persembahan yang sudah sama-sama kami kumpulkan. Ampuni kami Tuhan, jikalau hanya segini yang kami mampu haturkan kepadamu, tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami memohon Tuhan, Engkau sucikan dan Engkau kuduskan berkat ini, persembahan ini. Begitu juga bagi mereka yang mengelolanya, Tuhan beri hati yang bijaksana di dalam mengelola persembahan ini, karena semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan lebih daripada itu juga Tuhan, mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang benar di hadapan Tuhan. Bapa, malam hari ini kami juga berdoa buat gereja Tuhan yang Tuhan sudah tanam di daerah kami, GKJW Cangkring, beserta jemaat yang ada. Bapa, untuk pertumbuhan dan perkembangannya, biarlah Bapa sendiri yang menata dan mengatur. Bersama dengan Bapak Pendeta David Prasetyawan, beserta penatua diaken, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, supaya pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan boleh menjadi berkat bagi pertumbuhan iman jemaat yang ada di Cangkring. Begitu juga dengan program yang akan dilaksanakan di tahun 2022 ini, juga semua boleh terlaksana berkat campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat Cangkring, jemaat mulai dari jemaat terkecil, balita sampai jemaat Adi Yuswa. Kiranya Tuhan Engkau menyertai, memberkati,
beri mereka kesehatan, kekuatan. Tuhan berkati dalam segala tugas, pekerjaan, dan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Anak-anak kami di dalam studi, senantiasa juga Tuhan berkati. Begitu juga dengan usaha-usaha pekerjaan jemaat dewasa, biarlah kiranya Tuhan memberkati, menyertai. Dan jikalau saat ini ada di antara mereka yang sedang lemah fisik, tanpa sepengetahuan kami, jikalau ada mereka yang berbaring di rumah mereka masing-masing ataupun di rumah sakit, biarlah Bapa, Engkaulah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kami menyerahkan sepenuhnya mereka hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sendiri yang akan senantiasa menyembuhkan mereka melalui dokter, melalui obat, dan bahkan melalui keluarga-keluarga yang menjaga dan merawat. Jikalau saat ini ada di antara mereka yang sedang bergumul dalam masalah apapun, kami percayakan mereka semua ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Bapa ya sendiri yang senantiasa memberi jalan keluar, sehingga mereka boleh terbebas dari segala permasalahan yang mereka hadapi dan alami. Begitu juga dengan pemuda-pemudi gereja kami Tuhan. Jikalau ada di antara mereka yang bergumul dalam masalah, baik mereka bergumul dalam pasangan hidup ataupun dalam studinya ataupun dalam mencari pekerjaan, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang senantiasa berkarya atas mereka. Kami percayakan mereka semuanya Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Begitu juga Tuhan, bila mereka sedang bergumul mencari pasangan hidup, Tuhan, kami percaya Engkau akan menyediakan dan memberikan pasangan yang sepadan, yang setia, dan yang takut akan Tuhan. Jauhkan mereka dari segala pasangan-pasangan yang tidak seiman Tuhan, supaya mereka mampu mengarungi kehidupan ini dengan satu berpegang hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Jikalau sampai saat ini kami boleh beraktivitas di negeri kami, ini semua karena kemurahan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami serahkan negeri kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin negeri kami, mulai dari Bapak Presiden beserta pembantu-pembantunya, para menteri, TNI, Polri, mulai dari pimpinan pusat sampai ke pimpinan pedesaan. Biarlah Tuhan Kau memberi kesehatan, kekuatan kepada mereka, sehingga mereka mampu melaksanakan tanggung jawab mereka di dalam menjalani tugas di dalam pemerintahan negeri ini. Beri hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka mampu mengedepankan kebenaran dan keadilan. Jikalau sampai saat ini pandemi juga masih ada di negeri kami, yakni pandemi COVID-19 yang bermutasi Omikron, Bapa, kami tidak tahu sampai kapan semua ini akan berjalan. Namun satu hal yang kami pegang, Tuhan, Engkau adalah Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah baik dulu, sekarang maupun selama-lamanya. Kami percayakan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa sendiri yang senantiasa akan menopang dan menyertai serta memberi kekuatan kesehatan kami. Kami serahkan seluruh masyarakat negeri ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Begitu juga dengan tim para medis, dokter, gugus tugas yang masih juga bertugas untuk menangani pandemi ini. Biarlah Tuhan beri kesehatan, kekuatan, Tuhan berkati keluarga mereka masing-masing, sehingga mereka mampu menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebenarnya masih banyak yang ingin kami pinta Tuhan, tetapi kami percaya Engkau mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Maka dari itu Tuhan, jikalau di dalam ibadah yang kami bangun ini Tuhan, ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, sekali lagi kami mohon pengampunan yang dari Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah malam hari ini.
Satu hal yang terus kami pinta, biarlah damai sejahtera dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kami, terlebih juga membersamai kami dikala nanti malam kami akan mengistirahatkan tubuh jasmani kami. Biarlah Tuhan Kau selimuti kami, dan Engkau senantiasa menjagai kami, jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan serta roh-roh jahat, sehingga kami mampu melalui malam hari ini dengan penuh pertolongan dan penyertaan dari-Mu, sehingga esok pagi kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat, yang segar, sehingga kami boleh menatap hari esok dengan rencana-Mu yang pasti buat hidup kami. Terima kasih Bapa, demikianlah doa dan ungkapan rasa syukur dan permohonan. Semuanya ini kami pinta di dalam satu nama, di atas segala nama, di dalam Yesus Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Doa kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pujian penutup malam hari ini, kita akan meninggikan nama Tuhan kembali memakai pujian dari Kidung Jemaat nomor 407. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih tetap berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari bersama kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Anugerah, damai, kasih yang datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memampukan saudara-saudara untuk menjadi diri sendiri, melayani Tuhan dengan sepenuh hati kepada semua ciptaan, kini dan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ibadah keluarga sudah selesai. Bapak, Ibu dipersilahkan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.